Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Direktur World Research Institute Indonesia, Dr. Nirarta Koni Samadi pernah berpesan, terletak di titik temu antara Samudra Pasifik dan Hindia dalam iklim tropis yang ramah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Dari jutaan hektar kanopi hutan hujan yang menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna eksotis, hingga kehamparan perkebunan komoditas-komoditas kunci yang memenuhi kebutuhan dunia. Akan tetapi, dewasa ini, hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tak terkendali, kebakaran hutan yang tak teratasi, menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Permasalahan tersebut hanyalah segelintir persoalan lingkungan hidup yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang bertajuk Rusaknya Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran, dengan berlandaskan lantunan kalam ilahi surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Waj'alna lakum fiha ma'aish. Waj'alna lakum fiha ma'aish wa man lastum lahu biraziqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung
dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 111 menuliskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan bumi dengan aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup manusia. Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah ditinggali oleh manusia dan memanfaatkannya dengan bercocok tanam di atasnya. Diciptakannya pula jurang-jurang yang dalam yang dialiri sungai-sungai kecil dan kemudian bersatu menuju samudra luas. Diciptakannya pula di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang ke langit dan dihiasi oleh aneka ragam tanaman dan tumbuhan yang menghijau yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 78 juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk saling berkaitan. Dalam keterkaitan itu lahirlah keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar dan semuanya tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Indonesia Lilik Kurniawan menyebutkan 2.676 bencana alam telah terjadi di Indonesia pada periode Januari hingga 10 Desember 2020, mulai dari banjir, Meletusnya Gunung Merapi, perubahan ekologi, dan belum juga ditambahkan musuh semua orang pada saat ini yaitu virus corona, yang mana ini semua tidak lain dan tidak bukan merupakan akibat dari kerusakan keseimbangan sehingga menimbulkan terjadinya ketidakharmonisan alam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Al-Asfahani menjelaskan sebagaimana yang telah dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 76 bahwasanya kata al-fasad pada ayat di atas memiliki arti keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Ayat di atas juga menyebutkan fil barri wal bahri sebagai tempat terjadinya al-fasad, yang berarti di daratan dan di lautan sebagai arena terjadinya kerusakan tersebut. Secara eksplisit, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh tangan manusia. Bencana yang datang merupakan akibat keangkuhan tangan-tangan manusia yang ditutupi dengan dalih kepentingan sains dan teknologi yang mengkikis habis keramahan alam, sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan, Polusi dan malapetaka atomik, Menipisnya lapisan ozon di atmosfer, banjir yang menyebarkan wabah penyakit, erupsi gunung yang menelan korban jiwa, kebakaran hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomi, dan munculnya virus baru seperti corona. Profesor Dr. Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar Juz 21 halaman 94 dan 96 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi khalifah, yang berarti pelaksana dari kemauan Tuhan. Banyaklah rahasia kebesaran dan kekuasaan ilahi yang menjadi jelas dalam dunia karena usaha manusia. Sebab itu, menjadi khalifah hendaklah menjadi muslih, yang berarti suka memperbaiki dan memperindah. Maka janganlah kita terpesona melihat berdirinya bangunan-bangunan raksasa, jembatan-jembatan panjang, gedung-gedung bertingkat menjulang langit, sampainya manusia ke bulan. Jangan dikatakan bahwa itu pembangunan kalau itu kiranya jiwa bertambah jauh dari Tuhan. Terasa dan dikeluhkan oleh manusia seisi alam di zaman sekarang. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan ini, hidup mereka bertambah sengsara. Kemajuan teknik tidak membawa bahagia, melainkan bahaya. Perang selalu mengancam, peri kemanusiaan tinggal dalam sebutan lidah, namun niat jahat semakin bertambah. Di ujung ayat disampaikanlah seruan agar manusia berpikir, la'allahum yarji'un. Arti kembali tersebut tentulah sangat dalam. Bukan maksudnya mengembalikan jarum sejarah ke belakang, melainkan kembali memiliki diri dari mengoreksi niat dan kembali memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya ingat akan keuntungan diri sendiri, lalu merugikan orang lain. Jangan hanya ingat akan laba sebentar, dengan merugikan bersama. Tegasnya, dengan meninggalkan kerusakan di muka bumi. Dengan ujung ayat mudah-mudahan dinampakkanlah bahwa harapan belumlah pupus. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dari syarahan di atas dapat kita ambil benang merahnya. Yang pertama, bahwasanya menjaga kelestarian alam merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat manusia. Bahwasanya dengan menjaga kelestarian alam, maka akan timbul keseimbangan dan keharmonian antara seluruh makhluk hidup. Yang kedua, kerusakan yang telah kita temui dewasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah ulah tangan-tangan manusia. Maka dari itu, kita wajib untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, sekian syarahan yang kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.